Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro ya yang tanya, apa silek itu lebih sip daripada modifikasi roller? Ya, dari pertanyaan ini penulis mengembangkan jadi sampai ke filter udara, busi, knalpot racing, termasuk juga HHO, HCS gitu ya. Jadi tiap-tiap modifikasi itu ada keunggulan, kelemahan. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah efek modifikasi sendiri tergantung pada kondisi kendaraan. Apakah kendaraannya ada masalah? Apa kendaraannya sudah modifikasi? Karena beberapa metode itu disempurnakan berdasarkan kondisi kendaraan yang sempurna, yang kondisinya prima, yang sensor oksigennya sehat ya. Yang perlu diperhatikan pertama itu, jadi ketika suatu metode ternyata gagal, harus dicek dulu apa yang beda, apa yang bikin efeknya nggak sama. Hal ini juga berlaku untuk aditif bensin juga sih ya, baik yang berupa pil, cairan, atau macam-macam. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Karena misalnya penulis pernah nyoba aditif bensin yang ternyata pengembangnya nyobanya di kendaraan yang sudah agak tua dan multi silinder pula ya, kalau nggak salah 3 silinder ya, tentu hasilnya beda, oleh karena itu beberapa konsumennya juga seperti halnya penulis menyebutkan kok gak kerosok ya. Dan efek kalau aditif bensin malah lebih ekstrim lagi ya. Efeknya nggak bisa langsung dirasakan ya. Maksudnya negatifnya nggak bisa langsung dirasakan ya. Positifnya mungkin ya, negatifnya kadang nggak langsung. Butuh misalnya 20 km gitu. Jadi saat kita menilai suatu alat itu kan ya, kita harus menilai dulu ini cara kerjanya gimana, dan ya cara mengamati efeknya gimana. Nah, kita pilih-pilih lagi dari modifikasi yang umum lah. Modifikasi filter udara. Modifikasi filter udara itu apa sih efeknya? Terutama kan kebanyakan yang ditawarkan adalah, oh ini lebih plong, lebih mengalir, lebih luas, lebih lega. Yang biasanya juga terjadinya karena mengorbankan filtrasi. Nah, mengorbankan filtrasi ini merupakan efek sampingnya ya, yang harus diperhatikan. Untuk udara makin plongnya sendiri itu juga relatif ya, karena ya dari pabrikan pun besarnya filter sudah kadang dipertimbangkan ya. Jadi ukuran filternya jauh lebih besar daripada hambatan yang terjadi karena saluran udara masuknya. Jadi nggak selalu ya, kalau untuk kendaraan itu saluran udara makin besar itu makin baik. Ini berlaku untuk silek, berlaku untuk filter udara, berlaku untuk corong hawa,
untuk apa jenenge, corong setan atau apalah itu, terus velocity stuck ya. Ada yang namanya ukuran saluran masuk ideal. Jadi dari pabrikan menentukan saluran udara masuk itu sebenarnya sudah ada perhitungannya. Dari pabrikannya ingin memberikan performa ataupun apa, ingin memberikan iritnya. Tidak bisa dua-duanya, harus dicapai salah satu. Jadi mulai dari saluran udara masuk sampai keluar itu sudah dipikirkan, sudah dipilih. Ini mau pilih yang modelnya kayak gimana. Karena kalau misalnya dianggap besar itu bagus, tapi ya buktinya ini knalpotnya kecil lubangnya, itu saluran masuknya kecil lubangnya. Jadi ukuran saluran udara masuk, ukuran pipa saluran gas buang itu sudah masuk perhitungan. Nah, mengubah ukuran ini akan merubah pola tenaga dari kendaraan, baik motor ataupun mobil, nggak ada bedanya. Nah, kita harus tahu yang kita inginkan itu apa. Pengen tenaga enak kapan? Nggak bisa didapatkan tenaga enak di semua rentang RPM gitu. Kita harus mengorbankan salah satu. Jadi kalau filter ya bikin kalau filter bikin udara makin plong. Nah, makin plong itu apa memang sudah sesuai dengan tujuan pabrikan? Makin plong itu artinya apa? Efeknya terutama di RPM tinggi, ketika nafas itu ibaratnya terjegi begitu ya. Di RPM rendah hampir tidak ada efeknya, atau mungkin tidak ada sama sekali, tergantung dari desain kendaraannya. Yang mungkin bikin beda itu adalah, selain dari plong atau tidaknya, adalah seberapa sigap ya, seberapa cepat filter itu bisa memberikan hasil. Oleh karena itu beberapa orang merasa, oh pakai filter busa itu plong. Bisa plong kenapa? Karena tarikan awalnya, sedotan awalnya itu jadi lebih ringan, walau berikutnya jadi berat. Jadi tarikan udara itu kan dak gitu kan, nggak konstan, nggak cos gitu kan ya. Nah, kalau filternya busa, karena busa itu elastis, maka ketika sedotannya kencang, di bagian busanya bakal bisa apa ya, mungkin fleksibel gitu, sehingga sedotan awal jeduk gitu ya, bakal bisa kasih besar. Jadi kalau ada yang merasa tarikan makin enak setelah filternya dari filter kertas ke filter busa, nah itu sip. Sementara itu filter busa, filter kertas nggak bisa ngasih itu, filter kayak besi pun nggak bisa ngasih itu ya, kecuali plong. Nah, dengan metode yang sama, silk juga bisa memberikan hasil yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan juga. Butuhnya bisa kencang di RPM tinggi, misalnya kalau di mobil ya jalan tol, atau sering dipakai macet-macetan, sering dipakai pelan-pelan. Nah, kebutuhan ini yang sangat apa ya, sangat mempengaruhi pemilihannya.
Kalau pingin semuanya nggak bisa, kita harus pilih salah satu untuk kalau saluran udara. Kecuali kendaraannya punya yang namanya variable intake ya. Untuk RPM rendah ada sendiri, untuk RPM tinggi ada sendiri. Baru itu ada bedanya. Tapi kalau cuma satu, ya kita harus milih. Kalau untuk balapan jelas lah ya. Untuk balapan itu pakainya RPM tinggi terus. Pakainya tinggi terus. Ya bahkan untuk balapan pun ada apa jenengnya ya? Ada pertimbangan juga ya. Kalau di lintasan ini ternyata butuh RPM rendah juga, dia pasti akan menyesuaikan. Jadi lintasan ini butuhnya di RPM antara segini sampai segini yang sering dipakai, tuningnya ke arah situ. Lintasan ini butuhnya lebih rendah lagi, ya wis dituning lebih rendah lagi. Jadi kadang untuk sebuah tim balap, noken as pun bisa beda ya. Noken as pun bisa disesuaikan dengan lintasannya. Juga dulu zaman balapan Pasar Senggol, penulis pernah tahu ada tuner ngomong, ini kalau di track ini main jetnya segini, pilot jetnya segini. Untuk lintasan ini main jet segini, pilot jet segini. Jadi untuk lintasan tertentu mereka menyediakan mapping ya. Soalnya mungkin orang sekarang nggak ngerti apa fungsi main jet sama pilot jet. Mappingnya beda. Entah ya kenapa kok sampai butuh mapping beda gitu ya. Kalau injeksi entah apa masih butuh mapping ya. Kalau injeksi soalnya kan wis bisa semua rentang RPM diefisienkan ya, semprotan bensin. Kalau karbu kan lebih mau fokus yang mana. Tapi rasanya kok ada juga sih tim balap yang menyediakan mapping khusus. Ada hubungannya dengan ketinggian tempatnya, densitas udara ya. Jadi mau nggak mau, kalau lintasan yang suhunya dingin atau tempatnya tinggi butuh mapping tersendiri. Jadi kadang ada yang terpaksa melakukan mapping di lintasan. Itu dilakukan di masa free practice-nya ya. Balik lagi, kalau untuk silek ya, silek itu adalah mengecilkan saluran udara yang sebelumnya filter, bukan yang sesudahnya filter. Karena kalau sesudahnya filter entah mengapa efeknya bisa beda. Kalau di mobil mungkin nggak terasa ya, karena saluran PCV-nya itu sudah throttle body. Tapi kalau di motor PCV-nya sebelum throttle body. Kalau nggak salah itu, ya memang nggak semua sih. Kalau nggak salah yang motor Suzuki sesudahnya throttle body mungkin, lupa lah. Tapi yang jelas, kalau yang untuk kayak NMAX, kayak PCX 160, kayak Next 2, kayak Honda Beat, yang penulis yakin ya. Honda Beat, tapi yang lain-lain kayaknya mengamini ya. Itu efeknya antara dalam dan luar itu beda. Kalau yang penulis simpulkan, yang setelahnya filter itu lebih baik dibuat pendek ya. Yang setelahnya filter sangat mempengaruhi top speed. Akselerasi tidak begitu, tapi terutama top speed. Nah, kalau dalamnya dibuat pendek, di top speednya bisa lebih tinggi, lebih
ringan. Nah kalau yang luar entah mengapa beda lagi, yang sebelumnya filter. Nah sebelumnya filter itu kalau dipasang lebih kecil, top speed tidak banyak terpengaruh, padahal lebih kecil ya. Top speed tidak banyak terpengaruh, tapi akselerasi itu berubah polanya dari yang asalnya banyak terfokus di RPM tinggi jadi banyak terfokus di RPM rendah. Kalau untuk NMAX penulis ini di RPM rendah ini yang jadi sangat sip, jadi sangat mantap sekali. Jadi kalau pingin tarikan oke sekali di RPM rendah segini, pakai silek yang kecil gitu. Sekarang penulis pakai yang sekitar 22 cm panjangnya, diameter dalamnya 1,8 cm. Line standar ya. Nah itu ya yang cocok untuk penulis. Ini juga membuat konsumsi bahan bakar motor penulis jadi cukup irit. Ini pakai bensin Pertalite ya. Penulis sudah lama nggak ngeriset mileage-nya lagi. Jadi wis opono sudah beberapa minggu ya. Angkanya adalah 41,3 km per liter. Pemakaian ya silahkan bisa dilihat sendiri lah. Kayak gitu penulis makainya. Kadang kecepatan 70, kadang ke aspal ono kesempatan. Kalau kayak gini pakai lambat. Jadi pemakaian segini bisa dapat 41,3 km per liter. Termasuk irit ya. Nah kalau pakai filter udara plong nggak akan ada yang seperti itu, karena ya makin plong jelas tidak akan membuat tenaga RPM bawah nambah. Ya mungkin kerasa tenaga nambah cuma ketika kecepatan di atas 90 lah. Kalau kita bilang rata-rata di atas 90 baru akan terasa. Kalau untuk motor ya, kalau untuk mobil ya RPM 4000 gitu ya, 4000 ke atas. Nah, kalau nggak butuh RPM tinggi ya jadi mubazir. Apalagi filter udara itu ada efek sampingnya. Apa itu? Efek sampingnya adalah udara kotor. Jadi udara yang masuk ke filter throttle body ke mesin itu jadi lebih kotor. Penulis sendiri pernah ya lepas filter. Habis lepas filter itu emang tenaga RPM tinggi terasa plong, tapi dalam waktu 10 km langsung tenaga jadi gak enak. Jadi hasilnya adalah berangkat tenaga tarikan enak, pulangnya gak enak. Tarikan baru normal lagi setelah karbunya dibersihkan. Baru setelah servis karbu jadi enak lagi. Nah, menggunakan filter yang lebih bisa meloloskan debu akan ada efek samping seperti itu juga. Jadi akan ada efek tenaga berkurang karena kotoran, karena throttle body atau karbunya jadi kotor. Itu ya kelemahan yang harus diperhatikan kalau pakai filter racing ya, filter yang plong ya. Jadi menurut penulis baiknya filter itu jangan yang begitu, kecuali kalau memang hobi setiap minggu bongkar throttle body, bongkar karbu ya terserah. Tapi kalau yang pingin bebas perawatan, yang pingin nggak perlu dibongkar, nggak usah pakai filter racing. Kayak penulis ini ya, mungkin lihat
top speed masih normal, kemarin juga sampai 112 juga gitu ya. Padahal ini throttle body nggak pernah dibongkar sejak motor ini dibeli ya. Throttle body nggak pernah dibuka sama sekali. Umur motor 40.000 km, nggak tahu dibuka, tapi performa masih sama kayak baru. Nah kan yang gitu-gitu enak toh, gak ribet perawatannya, tapi performa masih oke. Yang penting filternya kerja dengan baik. Filternya padahal cuma penulis cuci pakai air dan dikeringkan gitu aja. Mungkin justru karena itu ya, debu jadi malah lebih sulit masuk daripada yang standarnya. Jadi justru dengan mempertahankan filter dengan baik, performa motor bisa tetap terjaga dengan baik. Jangan gampang-gampang pakai filter racing kecuali bersedia melakukan pengorbanan ya, setiap minggu bongkar throttle body. Kalau nggak mau gitu ya jangan pakai filter racing. Terus pakai roller gimana? Kalau roller itu sudah hubungannya dengan perpindahan gigi, dengan transmisi. Roller itu membuat pola transmisi motor maticnya jadi lebih fokus ke arah RPM rendah. Yang terjadi adalah fokus RPM tinggi. Yang terjadi adalah top speed berkurang, akselerasi nambah. Kira-kiranya kayak kalau motor bebek ganti gear belakang dengan yang lebih besar. Seperti itu kira-kira hubungannya roller kalau dikecilkan rollernya. Terus busi itu sebenarnya soal kecocokan ya. Kecocokan terutama heat ring yang tepat dan efisiensinya tergantung dari motornya ya. Kalau motornya pakai busi normal itu kurang bisa begitu bekerja dengan baik ya, kurang begitu sempurna kerjanya, terutama di RPM tinggi. Menggunakan busi dengan elektrode tajam ya, seperti platinum, iridium dan sebagainya, itu akan memberikan peningkatan performa. Atau kalau businya misalnya terlalu dingin, nanti pakai busi yang lebih panas, nggak peduli modelnya kayak gimana, RPM rendah lebih sip. Kalau penulis sendiri ini ngerasakan kurang begitu enak di RPM rendah ya, ketika businya sudah waktunya diganti. Setelah itu penulis pakai busi yang tajam. Jadi sebelumnya busi ini busi standar, lalu pakai busi platinum. Nah, pakai busi platinum terus apa efeknya? Kalau dari sisi tenaga ternyata nggak begitu beda ya, nggak begitu beda. Malah mungkin bisa dibilang berkurang, tapi mesin jadi lebih lancar, sempurna. Jadi soal busi itu lebih dari kecocokannya ya. Kalau sudah nemu yang cocok maka jadi akan enak lah mesinnya. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.